Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini Nur Iswan Channel akan menayangkan atau membacakan yaitu satu peristiwa menarik terkait dengan Pilpres, di mana ada begitu banyak keinginan atau bahkan gugatan beberapa pihak agar pertandingan Pilpres dan pemilu itu semakin berkualitas. Maka sudah saatnya kita yang dipertukarkan, yang diperdebatkan, yang diwacanakan, yang dijadikan amunisi politik adalah visi dan gagasan. Salah satu yang mengkritisi ya Mas Anies Rashid Baswedan yang hanya keliling mengumpulkan massa itu namanya Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora tuh. Dia menginginkan Mas Anies itu menyampaikan visi besar tentang Indonesia, gagasan besar tentang Indonesia apabila ia ingin dan diberikan kesempatan atau memperoleh kesempatan menjadi insya Allah Presiden Republik Indonesia mendatang gitu. Nah, tidak berapa lama kemudian sesungguhnya Mas Anies Rashid Baswedan sejak di Indonesia mengajar di Paramadina ketika menjadi rektor, kemudian di Menteri Pendidikan maupun di Gubernur DKI itu sering menyampaikan banyak gagasan-gagasannya di dalam berbagai sektor. Hanya saja mungkin tidak semua orang mendapatkan akses atau informasi tentang ini, sehingga bagus juga kemudian Nur Iswan Channel itu akan membacakan secara khusus ya gagasan atau ide besar atau mungkin juga visi besar seorang Anies Rashid Baswedan yang sekarang sedang digadang-gadang atau sudah secara resmi dideklarasikan oleh setidaknya 3 partai itu sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Nur Iswan Channel memandang ini penting sekali karena secara personal saya sudah mengikuti ya atau mencermati setidaknya 7 presiden tuh, dari mulai Soekarno dengan membaca buku-buku sejarahnya, karena ketika saya lahir ya Bung Karno itu sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi kemudian dilanjutkan oleh Soeharto kurang lebih 30 tahun, digantikan oleh B.J. Habibie, digantikan oleh Abdurrahman Wahid, digantikan oleh Bu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi. Nah, di 2024 mendatang kita akan mendapatkan presiden baru. Ya, presiden baru karena konstitusinya sudah jelas mengatur pembatasan masa presiden yang hanya 2 periode, sehingga Jokowi tidak mungkin lagi bisa mencalonkan dirinya, walaupun ada isunya rencana-rencana penundaan dengan mengamandemen maupun memperpanjang masa jabatan. Saya kira kita semua harus menolaknya dengan keras dan kembali ke konstitusi supaya bangsa ini, sebagaimana Bu Mega juga sampaikan, itu tidak terus melakukan uji coba konstitusional terhadap periodisasi masa jabatan seorang presiden. Nah, terkait dengan itu Mas Anies Rashid Baswedan merupakan salah satu figur yang amat sangat potensial menjadi calon presiden dan kemudian menjadi presiden jika rakyat kemudian menghendaki dan Tuhan juga mengizinkan, merestui dan menghendaki juga. Nah, kemudian terkait dengan sosok Anies Rashid Baswedan ini dan terkait gagasannya, tentu kita semua ingin tahu bagaimana sih visi besar dan gagasan besar
yang akan menjadi panduan seorang Anies Rashid Baswedan. Gitu. Meskipun seperti saya katakan, meskipun ia sering menyampaikan di berbagai forum, menulis di berbagai media, berbicara di berbagai seminar, diskusi, di berbagai wawancara, tetapi mungkin kali ini tulisannya di kompas.com atau kompas.id yang dimuat pada tanggal 17 Februari yang lalu bisa menjadi panduan awal untuk memahami pikiran, gagasan, ide-ide besar, dan visi besar seorang Anies Rashid Baswedan yang sering disalahpahami oleh beberapa pihak. Nah, saya tidak akan banyak mengulas tentang tulisan ini supaya kita bisa mendapatkannya secara lengkap, memotretnya secara lengkap, walaupun mungkin saya hanya membacakan. Saya akan membatasi diri untuk menganalisa atau memberikan komentar atau memberikan kritik, karena nanti saya akan membuat video bagian 2-nya yang akan mengupas. Nah, bagian pertama ini hanya akan membacakan supaya kita menangkap secara utuh. Nah, tulisan ini dimuat di kompas.com. Kemudian saya kira mungkin sebagian dari kawan baik juga sudah membacanya. Tetapi ada sebagian segmentasi masyarakat yang mungkin ingin menikmatinya dengan sambil minum kopi dan mendengarkan sambil menontonnya. Jadi ketika matanya menonton video Nur Iswan Channel, matanya juga memandang tulisan-tulisan yang ditulis oleh Mas Anies Rashid Baswedan, kemudian kupingnya juga mungkin pakai handset atau earphone juga dipasang, sehingga kita semua bisa meresapi apa sesungguhnya yang menjadi gagasan besar seorang Anies Rashid Baswedan tentang bangsa ini. Gitu. Ini judulnya mirip dengan tagline-nya Nur Iswan Channel ya. 4 kata. Kalau Nur Iswan Channel itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Nah, karena punya kanal YouTube kan, dan mengajak orang supaya jernih pikirannya. Kemudian menyebar kebaikan, menebar kebaikan. Nah, Mas Anies ini 4 kata juga. Ya tentu saja ini kebetulan kan. Judulnya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Jadi saya berterima kasih kepada Kompas yang memuat tulisan utuh ini, ya, tulisan seorang Anies Rashid Baswedan, dan saya juga berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah menuliskannya secara susah payah, gitu. Karena kita publik, saya sudah mengalami 7 presiden, ya sering kita itu tidak hanya gagal paham, tapi juga nggak mengerti apa maunya seorang presiden ini terhadap kita masyarakatnya dan terhadap bangsa ini. Karena saya masih belum puas gitu dengan 7 presiden itu, ya kan. Nah, saya ingin presiden mendatang, misalkan Anies Rashid Baswedan, itu kepuasan saya semakin meningkat gitu. Nah, Kompas itu mengambil dengan sangat ciamik angle utama di bagian depan setelah judul ya. Dia bilang, mungkin berdasarkan tulisannya Mas Anies ya, para pendiri republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapapun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Sang pemimpin menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas. Kita masuk ke tulisan kawan baik semua. Mari kita baca. Pulau itu hanya sebesar 1 titik di peta. Banyak orang menjuluki pulau itu sang penjaga utara.
Sayangnya selama 10 tahun, sang penjaga itu makin tertinggal. Warganya tak bisa mengakses listrik sepanjang hari, kesulitan mengakses air bersih, dan kapal hanya melintas seminggu sekali. Nama sang penjaga itu Pulau Sebira. Letaknya di ujung utara Jakarta, bahkan secara geografis lebih dekat dengan Pulau Sumatera daripada ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin banyak orang akan menganggapnya jauh. Jarak kilometernya dari Monas memang jauh. Namun perspektif jauh dekat semacam itu perlu kita rubah. Semua pulau di Indonesia jaraknya adalah 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Beranjak dari perspektif tak ada yang dinomorduakan, kita mewujudkan hak-hak dasar di Pulau Sebira. Layanan listrik hadir, air bersih mengalir, akses pasar pangan dan kapal bisa melintas setiap hari. Dalam hitungan matematis, pemberian layanan semacam itu bisa dianggap tak menguntungkan. Namun Republik ini hadir bukan untuk memilah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah. Kami ingin memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret, gagasan yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan Republik ini. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama, menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Subjudul: Demokrasi dan Kesetaraan Hukum. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang perlu terus kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja atau taken for granted. Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pintas pembangunan. Kita memilih demokrasi sebagai ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat, manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan. Basis dari demokrasi adalah trust, wiswayahe. Sudah saatnya mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta, layaknya sebuah pertandingan sepak bola. Wasitnya harus adil, aturan mainnya harus jelas dan berlaku sama pada semua. Baru kepercayaan akan muncul. Kepercayaan akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama, menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua, menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara, terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan. Kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu. Ekonomi untuk semua. Subjudul kedua. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, kerap kali yang kita lihat hanya berhenti pada angka-angka makro. Angka-angka itu ibarat sebuah potret dua dimensi, menunjukkan yang di permukaan, tetapi tidak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Prinsip yang ingin kita dorong, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan sekedar melihat dari aspek makro. Lebih dari itu dampaknya bisa menjangkau semuanya.
Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata, semakin tinggi kualitas pertumbuhannya. Selama ini pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya cara pandang kita terhadap ketimpangan tak berkembang. Sekedar ditopang program jaring pengaman sosial. Perspektif ini perlu kita ubah. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekedar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dengan mengakomodasinya melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Kita terus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekedar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata. Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga, bukan hanya sebagian warga. Konsep semacam itu kerap dikenal dengan social market economy, yang belakangan ini menjadi alternatif baru. Jika ditelaah lebih dalam, konsep itu sebenarnya senyawa dengan ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan para pendiri republik ini sejak lama. Ketika pemikiran itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diaplikasikan secara konkret, dan dieksekusi untuk kepentingan warga, hasilnya dahsyat. Ini yang kita rasakan ketika tahu usaha mikro kecil yang mendominasi Jakarta, sehingga kita menggunakan ragam instrumen untuk memberi kesempatan yang setara. Dahulu, gerbang kesetaraan itu tertutup rapat. Bayangkan ketika izin usaha kecil harus menggunakan alamat kantor, belum lagi kredit permodalan minimal 50 juta rupiah. Sejak lama peraturan itu dianggap wajar. Ketika peraturan itu kita pandang dari kacamata pengusaha kecil, akan terlihat bias ketimpangan yang begitu besar. Kami ingin kesetaraan tak berhenti di dataran filosofis. Maka izin usaha mikro kecil, IUMK, kita dorong agar relevan dengan kebutuhan pegiat usaha kecil. IUMK diterbitkan sebagai gerbang awal insentif bagi para pengusaha pemula. Perizinan semacam itu perlu kita pandang bukan sekedar kebutuhan administrasi, melainkan kita gunakan sebagai terobosan untuk kesetaraan. Skala pinjaman misalnya, sebelumnya besarannya memberatkan pengusaha pemula sehingga terjadi ketidaksetaraan akses permodalan. Kita berinovasi agar bisa lebih relevan dengan kebutuhan usaha pemula. Pinjaman bisa dilakukan mulai dari 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Ini juga didukung layanan perizinan yang dipercepat dan alamat rumah bisa diakui sebagai domisili usaha. Upaya-upaya itu merupakan manifestasi agar ketimpangan tidak sekedar ditopang jaring pengaman sosial, tapi melalui instrumen yang basisnya kesetaraan. Ekosistem ekonomi yang setara perlu didukung dengan ekosistem sosial yang lestari. Keduanya harus saling menguatkan, bukan meniadakan. Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya, terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya. Subjudul yang ketiga, masyarakat guyup dan sejahtera. Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya, terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya. Sejak awal, para pendiri republik ini menyadari betul kekuatan ekosistem sosial warga yang kokoh jika ditata di atas rasa keadilan. Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ikhtiar bersama. Guyub berarti mewujudkan interaksi yang saling menguatkan antara warga dan penyelenggara negara. Kuncinya ada pada dua aspek.
kolaborasi dan meritokrasi. Perspektif kolaborasi dan meritokrasi meyakini pembangunan sebagai kesempatan bagi semua untuk berkiprah. Penyelenggara negara perlu rendah hati dengan tidak memonopoli kebenaran, tetapi justru menggelar tikar yang nyaman agar warga bisa duduk bersama dan terlibat. Pendekatan pembangunan tak bisa lagi sekedar penyelenggara negara menjadi administrator. Pendekatan konvensional itu harus berubah dengan menjadikan penyelenggara negara menjadi kolaborator dan warga menjadi co-kreator sehingga bisa memunculkan beragam kolaborasi. Inilah yang kita lakukan di ibu kota dengan mengusung konsep Jakarta Kota Kolaborasi. Syarat utama pemerintahan yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar atau good governance. Suka tidak suka, seluruh dunia menuju ke arah good governance. Ini seperti saat seluruh dunia bergerak menghapus perbudakan. Satu cara mewujudkan good governance adalah dengan meritokrasi. Para pendiri republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapapun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Kemerdekaan telah menggulung konsep aristokrat dan monarki. Sebuah bukti Indonesia lahir dengan prinsip meritokrasi. Keberagaman manusia adalah karunia Allah, tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ikhtiar bersama. Hari ini, pemerintahan yang bisa menjalankan meritokrasi akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintahannya berintegritas. Kita berikhtiar menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas, meluruskan jalan, menghadirkan kesetaraan, dan meraih kemajuan yang berkeadilan. Gagasan ini ditulis dengan keyakinan bahwa setiap kita punya mimpi besar untuk masa depan Indonesia. Kami mengundang setiap warga negara Republik ini untuk berkolaborasi mewujudkan gagasan ini. Bismillah, kolaborasi ini bisa meluruskan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditulis oleh Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Kawan baik, itu sengaja saya bacakan semua agar kita menangkap secara utuh ide dan inti ide dari seorang Anies, supaya kita bisa mengukur apa sih yang akan dilakukan, apa sih yang telah dilakukan, dan jauh lebih penting, ini untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi tulisan ini akan menjadi masterpiece, akan menjadi blueprint, akan menjadi panduan, akan menjadi kompas pemerintahan ketika seorang Anies, jika diizinkan Tuhan dan rakyat, memimpin Indonesia. Kalau ia sudah memimpin, maka kita akan tagih tulisan ini. Apakah ia benar-benar melaksanakan? Tentu saja nanti ada strategi aksinya, ya, membaginya kepada portofolio kementerian dan lembaga dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya kupas tuntas di bagian kedua, mengupas tuntas visi besar seorang Anies Rashid Baswedan. Terima kasih.